tadi saya lihat juga dari Pati juga Mas Kuko, ya Mas Bayu, Mas Mario, Pak Iksat, dan juga wah ini sama anaknya Pak Winarno. Ya nih, dan teman-teman semuanya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Mengenai P3 PJOK, di sini saya sekedar berbagi saja, berbagi tentang latihan soal guru pendidikan jasmani. Mungkin teman-teman tidak asing dengan saya, dengan soal-soal yang sering saya upload di YouTube saya di Nurwilis. Nama saya aslinya Muhammad Rokolis, teman. Nggak tahu nih saya berubah Nurwilis sejak kapan, tapi yang jelas nama pakainya sejak tahun berapa tuh saya Nurwilis. Ya, apa? Ya sudah, ketika ada teman Nurwilis ya apa, saya dan Muhammad Rokolis gitu aja ya. Oke, langsung saja ke materi. Sudah saya sedikit persiapkan. Cocok. Sekilas tadi sudah Sini ambil aku pensil aku madu berisik. Katakan oleh Pak Sabarudin, biografi saya ya seperti itu. Nah, sedikit untuk mengulas tentang P3K tahun 2021, bahwa yang jadi acuan dalam teman-teman mendaftar, saya yakin teman-teman bahkan sudah mendalami permen-permen baik 27, 28, 29 tahun 2021 lebih dalam daripada saya. Karena notabene teman-teman pasti belum mendaftar memahami itu dulu. Ya, saya doakan, selalu saya doakan buat teman-teman untuk lolos di P3K. Nah, acuan yang paling utama yaitu di permen nomor 28 dan 29 yang lebih mendetail di sana. Apakah itu materinya yang bagaimana dan sebagainya. Tapi dari perkembangan yang saya tahu, dari perkembangan baik dari mulai pendaftaran, terus soal-soal sebenarnya tidak jauh beda dengan soal-soal ASN ya, CPNS tahun-tahun, cuman ada beberapa perbedaan untuk P3K ini. Karena ini baru pertama kali P3K yang seperti ASN ya, beda dengan P3K yang dulu. P3K dulu kan untuk yang honorer K2. Yang sekarang kan memang P3K ini dibuka khusus untuk guru-guru yang sudah mengabdi di sekolah negeri maupun swasta, terutama di sekolah negeri. Ya, ini kita wajib bersyukur buat teman-teman guru yang sudah mengabdi sudah berpuluh-puluh tahun. Baru kali ini pemerintah mengadakan atau memberikan penghargaan sebagai ASN P3K. Soal P3K yang bagaimana sih? Nah, di sini kalau teman-teman membaca atau bahkan seling-selingan teman-teman yang di lain, pasti teman-teman sudah mendengar, pasti ada namanya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi kultural, dan lain-lain. Itu ada di Permen RP nomor 28 pasal 24 ayat 3. Silakan teman-teman bisa dicek. Nah, saya bukan membahas untuk tentang permennya di sini, bukan. Di sini yang perlu teman perhatikan, dari saya poin ternyata setnya. Kalau di CPNS dulu kan adanya mana SKD, SKB ya dulunya. Kalau di P3K ini kita sangat istimewa. Nanti di sini juga ada tambahan yang namanya kompetensi tes wawancara juga nanti di pembahasan berikutnya. Di sini saya hanya akan membahas yang ini karena di sini yang manajerial sosial kultural itu. Jadi uniknya yang P3K ini prediksi saya ya,
ini seperti CPNS sistemnya, di tesnya perkiraan itu cuma sekali, ya. Jadi sekali itu sudah ada, sudah mengacu soal-soal ini tiga ini. Bisa angkatanku Ini ya walu kalau di apa namanya di ASN atau di CPNS yang dulunya itu kan ada SKD SKB. Kalau yang ini karena di sini di dalam peraturan juga tidak jelaskan apa namanya secara mendetail. Ya, di sini ada teknis, manajerial, sama kultural. Nah, di sini ada namanya pedagogik, profesional, manajerial. Di sini sebenarnya cuma nama beken ya, dari kompetensi kepribadian ya, sebagai seorang guru bagaimana mempunyai kompetensi kepribadian. Kalau di sosial kultural ini adalah nama lain dari kompetensi sosial. Jadi seperti itu. Jadi kena yang menjadi biasanya karena ada di undang-undang juga, di permen maksudnya, bukan undang-undang ya, di permen itu kan ada yang udah punya sertik kompetensi teknisnya 100% gitu ya, itu ada di permen. Silakan teman-teman buka lagi, itu ada yang sudah punya sertifikat gitu ya. Nah, kalau untuk soal kompetensi manajerial dan sosial kultural itu mohon maaf, itu saya yakin Bapak Ibu guru semua, karena soal seperti ini tidak begitu sulit, karena tidak ada jawaban yang salah antara kompetensi manajerial maupun kompetensi kultural. Yang ada adalah jawaban yang tepat. Nah, karena ini berbasis skor adalah skor 5, 4, 3, 2, dan 1 seperti itu. Itu untuk yang kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi teman-teman, Bapak Ibu silakan lebih fokus atau konsentrasi ke kompetensi teknis. Tidak apa? Ya, manajerial sama sosial kultural tetap latihan gitu. Karena soal-soal seperti itu dengan logika yang Bapak Ibu guru yang sudah lama mengajar, saya yakin tidak ada masalah sedemikian rupa. Cuman yang jadi kendala itu biasanya kita disediain soal sekitar 200-300. Nah, dengan waktu yang agak mepet, waktu yang agak pas, itu yang kadang membuat pressure sendiri atau membuat tekanan sendiri buat Bapak Ibu guru yang tergesa-gesa. Nah, nanti di akhir-akhir atau di sebelum saya menjelaskan, saya ada beberapa soal, nanti silakan Bapak Ibu dikerjakan. Bagaimana caranya kita menjawab dengan cepat, mendiagnosa soal dengan tepat, itu yang utama. Kalau kita sudah salah mendiagnosa soal, nanti juga akan salah dalam menjawab soalnya. Saya kira seperti itu untuk soal P3K PJOK. Jadi tetap belajar, tetap membaca, dan saya lihat sudah banyak teman-teman yang bergabung banyak grup P3K PJOK ya. Nah, ini terkait ambang batas. Kalau di di CPN itu kan ada namanya passing grade gitu ya. Passing grade, TWK, TU itu berapa? Dijelaskan kan di awal-awal. Nah, ini uniknya yang P3K. Semua ada ambang batasnya, ambang batas kompetensi teknis, ambang batas kompetensi manajer, sosial kultural, dan wawancara. Cuman, nah ini yang saya dan teman-teman masih jadi pertanyaan besar. Berapa sih ambang batasnya? Nah, saya juga belum berani menjawab secara karena nanti yang saya khawatirkan, ambang batasnya segini, nanti saya salah jawab. Karena di sini juga sudah dijelaskan bahwa batas ini nanti akan ditentukan oleh menteri lagi. Jadi